Mengejutkan. Ternyata, ini alasan Nikita Mirzani jadi orang paling senang ketika Baim Wong tertimpa musibah. Nikita Mirzani menceritakan awal mula permasalahannya dengan Baim Wong. Ia pun mengatakan, padahal dulunya hubungan mereka baik-baik saja, tidak ada masalah pribadi. Nikita Mirzani menceritakan tentang awal mula permasalahannya dengan Baim Wong. Diketahui belakangan Niki memang gencar mengomentari Baim yang jadi viral terkait permasalahan dengan kakek Suhut. Diakui Niki, dulunya hubungan dengan Baim baik-baik saja. Namun ada satu hal yang membuat Niki merasa suami Paula Verhoeven itu mendadak berubah. Sebenarnya gue sama Baim itu nggak ada masalah pribadi. Dari dulu, gue baik-baik aja sama dia. Dia sempat follow Instagram gue. Gue nggak pernah follow dia. Entah kenapa ini orang jadi berubah, ujar Niki ketika ngobrol dalam podcast Deddy Corbuzier. Niki menceritakan sempat meminjam salah satu kru YouTube Baim yang bernama Lam. Setelah itu diceritakan bahwa Baim membuat konten seolah-olah Lam adalah maling. Hal tersebut membuat Niki kasihan pada Lam hingga meminta Baim menghapus konten tersebut, namun tak digubris. Gue tahu, Lam waktu itu keadaannya mamanya lagi sakit. Tiba-tiba dibikin konten sama Baim kalau Lam itu maling. Keluarganya kan gak siap dan gue merasa itu gara-gara gue. Padahal gue udah minta baik-baik sama Baim. Jangan kayak gitulah. Dia gak bales sama sekali WhatsApp gue. Akhirnya gue marah dong, cerita Niki. Setelah konten seolah menuduh Lam maling, Baim diceritakan membuat konten kedua yang mengungkap bahwa maling sebenarnya adalah sang pembantu. Bahkan Raffi Ahmad juga disebut mengetahui permasalahan Niki dan Baim ini. Gue makin marah ketika dia upload lagi video yang kedua. Ternyata yang maling itu pembantunya. Tapi orang udah berasumsi yang maling itu Lam. Dan itu juga masih ada komen-komennya yang Lam dituduh maling, sambung Niki. Enggak dihapus sama sekali. Gue udah minta baik-baik banget. Sampai Raffi Ahmad itu nelpon. Waktu gue lagi ribut sama si Baim, gue ngomong ke AA, cuma minta konten Lam itu dihapus aja, itu doang. Tapi nggak dihapus sampai sekarang, lanjut Niki. Hingga saat ini Baim pun disebut belum menghapus konten Lam seolah-olah maling itu. Hal inilah yang membuat Niki justru bersyukur karena beberapa waktu lalu Baim jadi bahan hujatan terkait konten bersama kakek Suhut. Yang bikin gue makin kesal lagi adalah ketika dia kok bisa menghapus konten bareng kakek Suhut, kok nggak bisa menghapus konten sama Lam. Itu aja sih. Makanya pas kemarin dia kena musibah, gue adalah orang yang paling senang, ungkap Niki. Emang gue paling senang, akhirnya sedikit demi sedikit sifat aslinya kelihatan. Walaupun dia gampang lah sweet karakternya. Ya, itu urusan dia sama Tuhan ya, pungkas Niki. Selain itu, permasalahan yang terjadi di antara Baim Wong dan kakek Suhut membuat masyarakat gempar. Menariknya, momentum permasalahan Baim Wong dan kakek Suhut tersebut bersamaan dengan momen lahirnya Kenzo, anak kedua sang artis tersebut. Dikenal sebagai salah satu YouTuber ternama, adanya permasalahan Baim Wong dan kakek Suhut berdampak juga pada penurunan subscriber sang konten kreator itu. Meski sempat kaget, tapi kini Baim Wong justru menertawakan dirinya sendiri karena kehilangan beberapa subscriber. Hal tersebut diceritakan Baim Wong kepada Sule. Kemarin kan ini, pas lahiran kan, itu kan momen tuh kalau YouTuber naik subscriber. Kalau kita pas lagi naik turun, tutur suami Paula Verhoeven tersebut yang kemudian tertawa. Mendengar apa yang dikatakan Baim Wong, Sule justru menanggapi itu dengan suatu hal yang positif. Tapi banyak banget dong pelajaran yang bisa diambil dari konten-konten sebelumnya yang bagi-bagi itu ya, ujar Sule. Sependapat dengan apa yang dikatakan Sule, Baim Wong membenarkan bahwa dirinya memang mendapatkan banyak sekali pelajaran. Pelajaran yang dipetik Baim Wong dari kasusnya dengan kakek Suhut beberapa waktu lalu. Dikasih yang benar-benar orang nggak suka sama kita, rasanya tuh kayak nggak enak, bebernya. Jadinya ya, itu sedikit-sedikit jadi pembelajaran saya, sambungnya. Kini,
Mbak Embong merasakan bagaimana rasanya ketika semuanya justru dibalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya diberi kenikmatan, bahkan berubah pujian. Kini, justru yang diperbuat malah mendatangkan berbagai hujatan. Kalau ada orang ini lagi, dibalikin rasa karena diginiin sambil membalikan telapak tangan sama Allah, ucapnya. Menanggapi apa yang dikatakan Mbak Embong, Sule berpendapat bahwa sebenarnya hal tersebut adalah anugerah. Tapi berkah loh, itu anugerah. Kalau menurut gua, Allah tuh sayang sama Baim, paparnya. Sule kemudian berbagi cerita ketika dirinya pun diterpa berbagai masalah. Gue mendapatkan ujian, gua mah santai aja. Kita terima bulian, makian kita terima. Karena kita manusia yang tidak sempurna, pungkasnya. Sule juga menambahkan, ujian yang terjadi merupakan cara Allah untuk menaikkan kelas umatnya. Di lain sisi, belum lama ini, viral sebuah video soal Ketua Persatuan Artis Sinema Seluruh Indonesia atau PARSI, Anwar Fuady, mengomentari artis yang bicara kasar. Banyak yang menduga jika pernyataan aktor senior itu ditujukan untuk Nikita Mirzani. Seperti yang kita ketahui, jika Nyai sapaan akrab untuk Nikita Mirzani memang kerap berbicara kasar dan ceplas-ceplos. Tidak jarang pula Nikita Mirzani ikut andil mengomentari masalah artis lain yang tidak jarang menggunakan bahasa kasar dan tidak sepantasnya. Nikita Mirzani kini kembali menjadi omongan setelah ikut menyindir Mbak Embong soal kakek Suhud yang ia marahi. Bahkan, Nikita Mirzani juga turut menyinggung selegram Rahel fan-nya yang ketahuan kabur dari karantina di Wisma Atlet. Dalam video wawancaranya, sentilan Anwar Fuady untuk Nikita Mirzani tersebut dilakukan lewat wawancara di salah satu portal media hiburan tanah air. Video ucapan Anwar Fuady tersebut tersebar di akun gosip Instagram pada Selasa, 18 Oktober. Intinya, Anwar Fuady mengkritik ucapan Nikita Mirzani yang dinilai terlalu kasar dilontarkan aktris yang berjuluk Nyai tersebut. Terlebih, Nikita Mirzani disebut Anwar merupakan publik figur yang ditiru banyak orang. Nikita Mirzani ini banyak sekali ucapan-ucapannya yang agak kasar pada orang-orang, ucap Anwar Fuady. Ini saya mengingatkan sebagai kepada semua artis, bukan hanya untuk Nikita Mirzani, agar memiliki etika santun, karena mereka adalah panutan masyarakat, lanjutnya. Artis itu wajib menjaga tata caranya, ucapannya, sikapnya, sopan santunnya, karena mereka itu panutan, tambah Anwar Fuady. Di lain sisi, tampil dalam kasus Mbak Embong, perilaku anak pertama kakek Suhud dibongkar donatur. Anak pertama kakek Suhud, Dita, menuai kritikan netizen lantaran penampilannya dianggap tidak sebanding dengan perjuangan sang ayah. Kasus Mbak Embong itu terjadi karena kakek Suhud memohon bantuan untuk dibelikan dagangannya. Oleh karena itulah netizen merasa iba terhadap kakek Suhud dan menyalahkan sikap kasar Mbak Embong terhadap seorang kakek yang butuh bantuan. Namun saat Dita tampil ke publik untuk memberikan pernyataan dari pihak kakek Suhud, netizen salah fokus dan mengomentari penampilan Dita yang dinilai mampu membantu finansial ayahnya itu. Padahal anak pertama kakek Suhud itu mengatakan bahwa dirinya sudah melarang ayahnya untuk berdagang. Saya udah pernah larang bapak buat jualan. Udah jangan jualan kata saya, ungkap Dita. Namun kakek Suhud disebutkan tidak mau merepotkan anaknya, apalagi ia kini tinggal menumpang di rumah anaknya. Hal itu disampaikan oleh Robi Elansa selaku donatur dalam Yayasan Gerakan Menebar Kebaikan. Kakek saat ini tinggal di rumah anaknya. Dia bilang kakek sudah tua, tapi kalau kakek tidak jualan mau makan apa? Ungkap Robi, membeberkan ucapan kakek Suhud kepadanya. Tidak hanya membongkar ucapan kakek Suhud kepadanya, Robi Elansa juga mengungkapkan perilaku anak pertama kakek Suhud itu. Anaknya peduli ya. Perlu digarisbawahi, semua anaknya memperhatikan kakek Suhud, ungkap Robi Elansa. Keinginan kakek Suhud itu didasarkan oleh keinginannya sendiri, bukan karena tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Jadi berdagang itu datangnya dari keinginan kakek sendiri ya. Anaknya peduli semua kok,
terang Robi Elansa lebih lanjut. Permasalahan yang terjadi antara Baim Wong dan kakek Suhut ini sama-sama membawa berkah kepada keduanya. Baim Wong mengaku bersyukur atas masalah yang menimpanya itu, dan ia anggap sebagai teguran. Bagaimana menurut pendapat Anda?